Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang berbahagia. Seringkali kita mengira bahwa orang yang bertakwa tidak melakukan dosa dan maksiat sama sekali. Demikian pula halnya, tidak sedikit orang yang mengidentikan orang alim atau soleh sebagai manusia suci dari dosa atau kesalahan. Umumnya, kita menilai orang karena penampilannya, nasabnya, dan ibadah yang ditunjukkannya. Padahal kemuliaan yang ada pada orang yang bertakwa tersebut hakikatnya tumbuh berkat kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menutupi dan menjaga segala rupa aib dan khilaf hambanya. Banyak orang yang hina di mata manusia akan tetapi mulia di sisi Tuhannya, seperti kisah berikut, kisah Nabi Musa alaihissalam dan pendosa yang hina di mata manusia akan tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah kisahnya? Apa hikmah yang dapat kita ambil? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah terjadi masyarakat rame-rame menolak memandikan dan menguburkan jenazah seorang laki-laki. Di mata orang-orang, lelaki ini tidak lebih dari sampah masyarakat. Perilakunya fasik, gemar melakukan dosa besar ataupun dosa kecil secara terus-menerus. Tidak hanya menolak mengurus jenazahnya, masyarakat bahkan menyeret kaki mayat lelaki tersebut lalu membuangnya di gundukan kotoran hewan. Atas kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Nabi Musa, di kampung Fulan ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, sedang ia dibuang pada tumpukan kotoran hewan. Masyarakat tidak ada yang mau memandikan, menghafani, dan menguburkannya. Padahal yang mati itu adalah salah satu di antara kekasihku. Datangilah dia, kamu mandikan, kafani, sholatkan, dan kebumikan orang itu. Usai mendapat perintah demikian, Nabi Musa alaihissalam menuju lokasi yang dikehendakinya. Nabi Musa alaihissalam mencoba bertanya tentang siapa sebenarnya orang yang baru saja meninggal tersebut kepada warga sekitar. Setelah bertanya-tanya kepada warga sekitar, warga menjawab, "Oh, orang itu dikarenakan dia adalah seorang ahli maksiat. Dia adalah seorang yang fasik, suka menampakkan perilaku dosa besarnya kepada masyarakat dengan terus terang." Jelas warga sekitar mengomentari si mayit yang dimaksud. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Bisakah Anda menunjukkan di mana letak mayat itu berada?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku datang ke sini semata-mata karena lelaki itu. Kemudian Nabi Musa bersama orang-orang sekitar pun akhirnya sampai di lokasi keberadaan si mayit. Beliau melihat ada jenazah terbuang di atas kotoran hewan, serta mendengar keterangan buruknya perilaku si mayit, seolah-olah si mayit memang benar di masa hidupnya menjadi sampah masyarakat. Nabi Musa alaihissalam kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mensolati dan mengebumikan mayat lelaki ini. Namun masyarakat sekitar jelas-jelas menyaksikan bahwa mayat ini adalah orang yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang paling mengetahui apakah jenazah ini patut dipuji atau dicela." Mendapat aduan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya Musa, memang benar apa yang diceritakan masyarakat sekitar tentang perilaku buruk si mayat tersebut di masa hidupnya. Namun saat akan wafat, dia telah meminta pertolongan kepadaku dengan 3 hal. Andai saja 3 hal ini semua orang yang berumur dosa memintanya kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi dia, sedang ia sudah meminta belas kasihan kepadaku. Padahal aku adalah zat yang maha pengasih di antara semua yang bisa berbelas kasih." Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apa 3 hal tersebut ya Allah?" Allah menjawab, "Pertama, saat mendekati waktu wafatnya, lelaki ini berkata, 'Ya Tuhanku, Engkau maha tahu tentang kepribadianku. Aku adalah pelaku aneka macam kemaksiatan. Meski begitu, aku begitu benci terhadap kemaksiatan. Aku melakukan kemaksiatan karena 3 hal, yaitu dorongan hawa nafsuku yang membara. Aku tidak kuat mengendalikannya, sehingga aku terjerumus melakukan kemaksiatan. Selain itu, teman-teman, komunitas, serta lingkunganku yang buruk, pengaruh godaan iblis, semuanya menjadikan aku jatuh ke lembah kemaksiatan. Sungguh Engkau mengetahui tentang diriku ini, atas apa yang telah aku adukan, maka ampunilah hamba-Mu ini." Yang kedua, sebelum wafat, lelaki tersebut juga berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku pelaku aneka macam kemaksiatan. Kedudukanku, derajatku pasti setara dengan orang-orang yang fasik. Namun, meski begitu, dalam hatiku,
aku lebih suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Aku suka cara-cara mereka menjauhkan hati dari gebiar gemerlap duniawi atau zuhud. Sejatinya, aku suka duduk bersama mereka. Hal tersebut lebih aku cintai daripada hidup bersama pelaku kemaksiatan. Yang ketiga, dia juga berkata begini, "Ya Tuhanku, Engkau pastinya tahu bahwa orang-orang yang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang yang fasik. Sehingga andai saja ada dua orang, yang satu soleh dan yang satu buruk di depan mataku, pasti aku akan mendahulukan kebutuhan orang yang soleh daripada orang yang fasik." Riwayat dari Wahb bin Munabbah mengatakan, lelaki itu juga berkata kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau mengampuni semua dosa-dosaku, para kekasihmu dan nabimu pasti akan bangga. Mereka akan bergembira. Setan yang menjadi musuhku dan musuhmu pasti akan bersedih hati. Jika Engkau menyiksaku disebabkan aneka macam dosa yang kau perbuat, setan dan teman-temannya akan bergembira. Sedangkan para nabi dan wali-walimu akan menjadi sedih. Padahal aku yakin kebahagiaan kekasihmu lebih Engkau sukai daripada kebahagiaan setan. Ampunilah dosaku, Tuhan. Engkau sangat tahu atas apa yang aku sampaikan. Berikan aku belas kasihan-Mu." Dengan demikian, kata Allah, aku belas kasihani dia. Aku ampuni dosa-dosanya karena aku maha pengasih dan penyayang. Terlebih kepada orang yang mengakui atas dosanya di hadapanku. Dan orang ini telah mengakui dosanya. Oleh karena itu, maka aku ampunilah dia. Hai Musa, lakukanlah apa yang aku perintahkan atas kehormatannya. Aku ampuni siapapun orang yang mensolati jenazahnya dan hadir pada pemakamannya itu. Muhammad bin Abu Bakar Al-Mawaidah Al-Usfuriyah halaman 3. Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW juga pernah menyabdakan bahwa tidak ada suatu suara yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada suara seorang hamba yang berdosa kemudian bertobat, dan ia sangat sering menyeru atau menyebut namanya, "Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab seruannya walau hamba itu sendiri tidak mendengarnya. Ya, labaik, labaik, wahai hambaku, mintalah apa yang engkau hendaki. Engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Aku berada di sisi kananmu, di sisi kirimu, di atasmu, dan sangat dekat dengan isi hatimu. Wahai para malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Masya Allah. Oleh karena itu, dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran, yaitu pertama, kita tidak boleh memvonis siapapun sebagai ahli neraka, karena urusan surga dan neraka merupakan urusannya Allah. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan Islam, walaupun semasa hidupnya bergelimang kemaksiatan, ia tetap harus dirawat sebagaimana jenazah orang muslim pada umumnya. Yang ketiga, kita tidak boleh memandang orang lain lebih buruk daripada kita, sehingga kita menjadi merasa lebih baik daripada mereka. Siapa tahu orang yang buruk di mata kita mempunyai amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sikap kita jika kita bertemu dengan seorang yang nyata-nyata melakukan kemaksiatan, kita tidak boleh mencaci makinya. Namun alangkah lebih baiknya kita mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah. Dan jikalau orang tersebut lebih baik daripada kita berharap semoga doa tersebut menjadi alasan terbukanya pintu Allah dalam mengampuni kita, sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Yang kelima, merenung, sholat, berzikir adalah salah satu komunikasi dengan Allah, dan dengan itu semoga Allah membukakan jalan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat ini Islam, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berhusnudzon kepada orang lain. Jangan sampai kita menilai orang hanya dari covernya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih mengetahui bagaimana keimanan dari hamba.